Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Napa Elsa di podcast Nongki Ngobrol Ringan Anak Farmasi. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Apoteker Robi Kurniawan, Sarjana Sains, yang akan menyampaikan tentang tips mendirikan apotek. Halo Pak. Ya, halo. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa baik. Oke. Pak, terima kasih sebelumnya Bapak sudah bersedia datang di podcast kami. Kali ini kami ingin berbagi nih pengalaman juga dengan teman-teman di luar sana tentang cara mendirikan apotek. Nah, Pak, bagaimana sih cara mendirikan apotek itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas tim Divisi podcast Nongki ya, Ya, ngobrol ringan anak farmasi, karyanya anak SMK Muhammadiyah jurusan farmasi Tanjung Raja. Terima kasih sudah diundang ke acara podcastnya. Ini kali pertama diundang untuk mengisi podcast acara ini. Terkait dengan apa tadi? Cara untuk mendirikan apotek. Ya. Adapun cara untuk mendirikan apotek itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ya. Dibilang gampang, ada susahnya. Dibilang susah ya gampang. Yang pertama, apalagi kalau untuk kita yang seorang memang dari background farmasi. Ya. Baik itu dari sarjana farmasi atau mungkin dia dari apoteker, memang seorang apoteker, nah itu lebih gampang lagi dan lebih enak. Dia tuh kalau sudah apoteker itu lebih gampang Pak ya? Iya betul, kalau sudah seorang apoteker dia sudah mengerti, sudah paham betul bagaimana cara alur pendirian apoteknya. Makanya tadi saya bilang gampang susah. Yang pertama kita, apalagi buat ini ya, buat farmasi ya, sebagai seorang farmasi itu gampangnya kita sudah mengerti farmasi, sudah mengerti apotek. Yang pertama yang penting kita memiliki niat, tekad yang kuat. Kita berani berspekulasi, mengambil resiko. Nah, jadi kebanyakan ada juga mungkin apoteker atau farmasi yang berpikiran, daripada saya pusing mikirin bagaimana apoteknya, mendingan saya kerja saja deh, kerja di rumah sakit, kerja di industri misalnya, atau kerja di bagian lain. Tetapi bagi saya untuk mendirikan apotek itu ya kita hanya harus punya tekad dulu yang kuat. Tekad yang kuat, kita yakin kalau kita mampu, kita bisa. Setelah itu kita harus memiliki strategi. Karena tidak semerta-merta mendirikan apotek itu juga harus punya modal yang besar. Tidak. Kenapa? Strateginya misalnya kita dalam hal tempat itu yang sangat tinggi memakan biaya. Misalnya kita tidak memiliki tempat yang strategi atau tempat yang strategis, maka kita bisa melakukan kerjasama. Kita juga bisa mencari mungkin saudara dulu. Sudah itu mungkin baru ke teman. Seperti itu yang memiliki tempat yang memang strategis. Nah, itu pertama. Tapi apabila kita memang sudah memiliki tempat yang sudah strategis, wah itu lebih gampang lagi, lebih simpel lagi, lebih enak lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai juga sumber-sumber dari pembelian produk, baik itu produk obat maupun alat kesehatan ataupun produk makanan dan minuman yang akan kita jual. Nah, kalau seperti tempat, lokasi, kemudian link-link channel-channel tempat produk-produk itu kita sudah tahu, sudah kuasai. Kemudian baru kita mungkin melakukan pengurusan izin. Nah, pengurusan izin itu kita hanya mengikuti apa yang sudah diberikan, draft-draftnya, apa yang sudah diminta, tinggal kita lengkapi.
Poin pertama, misalnya harus memiliki apoteker, harus memiliki SIPA dan lain sebagainya. Tinggal kita lengkapi, checklistnya kita lengkapi. Sudah kita lengkapi, kita bisa ajukan ke dinas perizinan. Seperti itu. Nah, terus Pak, kalau mendirikan apotek itu apakah ada syarat-syarat atau ketentuan atau apa gitu? Misalkan kalau kita mendirikan rumah sakit kan, misal pasti kan ada syarat-syaratnya kan? Iya, betul. Bagaimana dengan mendirikan apotek? Apakah sama atau berbeda dengan mendirikan rumah sakit? Ya, ya. Untuk mendirikan suatu apotek memang harus memiliki syarat-syarat tertentu, wajib itu, karena pendirian apotek itu diatur oleh undang-undang negara kita. Yang pertama, syarat yang pertama, kita harus memiliki tempat yang legal. Tempat yang legal itu maksudnya tempat itu yang memang memiliki izin mendirikan bangunan, kemudian ada sertifikatnya, seperti itu. Syarat yang kedua, kita harus memiliki apoteker pengelola apotek yang memiliki SIPA, surat izin praktek. Nah, SIPA didapatkan kalau si apoteker itu memiliki sertifikat kompetensi. Berarti apotekernya harus kompeten. Seperti itu. Setelah itu kita harus memiliki tenaga teknis kefarmasian namanya, atau disingkat jadi TTK. Nah, itu juga bagian dari syarat pendirian apotek. Nah, kemudian setelah itu syarat berikutnya harus memiliki izin dari lingkungan sekitar. Kita bisa mengajukan izin lingkungan itu ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang selanjutnya harus memiliki rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada 2 rekomendasi. Yang pertama rekomendasi dari organisasi profesi, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, terhadap apoteker yang nantinya akan menjadi apoteker pengelola apotek tersebut. Kemudian rekomendasi yang kedua itu rekomendasi dari puskesmas di domisili apotek itu akan berdiri. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya mungkin kelengkapan administrasi itu biasa, kayak seperti belangko-belangko dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke Pak, mengapa seorang pelaku usaha atau pendiri apotek tersebut harus melakukan pengembangan produk? Ya, oke. Mungkin kalau pengembangan produk itu maksudnya mungkin lebih ke agar apoteknya bisa berkembang seperti itu, atau inovasinya mungkin ya. Pengembangan produk di sini maksudnya, misalnya yang tadinya apoteknya menjual obat bebas dan melayani resep, ya dengan adanya harus melakukan pengembangan produk, apotek memiliki inovasi mungkin seperti itu. Itu demi untuk menjaga eksistensi apotek agar apoteknya tetap berjalan, tetap bertahan, di mana sudah banyak kompetitor apotek lain yang berdiri di sekitarnya, maka apotek itu harus melakukan inovasi agar mampu bertahan, mampu bersaing dengan kompetitor di sekitarnya. Kalau untuk mendirikan apotek itu Pak, apakah harus seorang apoteker atau bisa orang biasa atau tenaga teknis kefarmasian itu juga bisa untuk mendirikan apotek? Ya, oke. Untuk mendirikan apotek itu apakah harus seorang apoteker? Ya. Kalau menjawab itu gimana ya? Tapi kalau untuk berdirinya suatu apotek wajib ada apoteker dilakukan oleh atau ada seorang apoteker. Nah, tapi kalau untuk mendirikan, ya mendirikan itu ya mungkin bisa seorang farmasi, sarjana farmasi atau tenaga teknik farmasi yang memang memiliki modal, kemudian dia bekerja sama dengan apoteker untuk mendirikan apotek. Nah itu. Tetapi kalau berdirinya apotek, apakah harus ada apoteker? Ya, harus, wajib. Karena undang-undang dan negara mengatur hal tersebut, wajib bagi
yang akan mendirikan apotek itu harus memiliki apoteker dan tenaga teknis farmasi. Ya. Oke. Pak, apakah ada faktor maksudnya faktor di sini tuh supaya apotek kita lebih dikenal orang banyak, lebih dikenal masyarakat lah, apakah ada faktor-faktornya? Supaya lebih cepat dikenal, seperti itu apotek yang akan kita dirikan, mungkin ada, memang pertama dari faktor tempat, pemilihan tempat maksudnya. Kalau kita memilih tempat yang strategis, yang banyak dilalui masyarakat, ya, mungkin itu lebih cepat lagi kita akan dikenal apotek kita. Pertama. Kemudian yang kedua, mungkin di tempat kita akan mendirikan apotek tersebut, kita boleh memasang pemberitahuan lah ya, itu. Jadi kita boleh membuat spanduk yang besar atau ukuran berapalah yang bisa dibaca oleh semua orang yang lewat lalu lalang, itu bisa terbaca dengan spanduk kita, misalnya mohon doa restu di lokasi ini atau di ruko ini atau di rumah ini, insya Allah akan dibangun sebuah apotek A. Nah, jadi orang yang lewat lalu lalang itu akan melihat, oh ternyata di sini nanti akan dibangun apotek. Jadi dengan secara tidak langsung apotek yang akan kita dirikan sudah diketahui oleh masyarakat bahwa nanti akan ada berdiri apotek ini di itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin kita menjalin kerjasama seperti itu, mungkin ke klinik atau ke puskesmas seperti itu. Kerjasamanya dalam hal misalnya pengadaan obat seperti itu, untuk peresepan dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk strategi pemasaran Pak, kan biasanya kalau strategi pemasaran kan konsumen yang datang ke apotek kan Pak. Apakah ada cara lain supaya supaya mereka tuh bisa menerima dengan delivery atau apa gitu? Ya. Kalau strategi pemasaran banyak cara ya. Nah, yang pertama mungkin dari diskon produk yang dijual. Misalnya pertama dengan diberikan diskon, misalnya dikasih pemberitahuan membeli obat A senilai sekian mendapatkan diskon sekian persen. Atau bisa membuat paket belanja, misalnya belanja obat A, B, C kan mendapatkan potongan sekian persen atau mendapatkan free produk A. Itu seperti itu bisa. Bisa juga strategi pemasarannya melalui media. Untuk strategi pemasaran, setelah itu bisa juga kita menggunakan media sosial ya. Bisa dari Facebook, bisa dari Instagram mungkin, atau dari TikTok. Ya sekarang sudah kreatif lah ya. Anak-anak muda apalagi sekarang sudah sangat mengerti sosmed. Ya dari media massa misalnya. Atau kalau ada di sekitarnya ada misalnya media seperti radio, nah bisa diiklankan di situ. Itu juga akan mempercepat promosi kita sebagai apotek yang baru berdiri. Untuk mendirikan apotek Pak, apakah ada larangan? Kalaupun ada, larangan apa saja untuk apotek? Ya, mungkin larangan yang dimaksud adalah mungkin larangan itu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Oke. Yang pertama, kita sebagai pemilik apotek atau itu sangat dilarang sekali dalam hal memperjualbelikan obat-obat yang mengandung atau tergolong obat narkotika, psikotropika, itu. Dan tidak boleh menjual bebas obat tersebut. Kemudian misalnya selain obat narkotika, psikotropika, kita juga dilarang untuk memperjualbelikan alat kesehatan berupa kayak alat suntik. Itu kan sangat mudah sekali disalahgunakan oleh masyarakat. Apalagi yang memang orang masyarakatnya yang sering menyalahgunakan nafsa seperti itu sangat rentan sekali. Kemudian juga kita diatur atau dilarang melakukan penjualan secara bebas masyarakat terhadap obat-obat yang memang harus diberikan
oleh obat itu harus menggunakan resep dokter. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memberikan obat atau menjual obat kepada masyarakat yang obat tersebut memang harus benar-benar diawasi oleh di bawah pengawasan dokter atau diberikan melalui resep baru bisa diberikan. Itu tidak boleh. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, obat yang suka disalahgunakan yaitu obat untuk abortus. Itu ya. Kita sebagai apalagi seorang farmasi harus mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, jiwa sosial, dan kita juga dilarang untuk menjual obat-obat yang untuk digunakan sebagai salah satu membuat pasien atau masyarakat itu melakukan abortus. Itu kita sangat dilarang. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini. Ya. Tips untuk mendirikan apotek. Ya. Untuk para orang, mungkin ada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang ingin mendirikan apotek. Ya. Kalau tips mendirikan apotek itu pertama kita harus berani. Ya. Berani mengambil resiko, berani yang tadi biasanya menerima gaji, sekarang kita bagaimana caranya memutar otak kita, menghasilkan uang lalu memberikan gaji. Itu berani dalam hal itu tipsnya. Yang kedua, mungkin kita harus jeli dalam melihat peluang. Peluang dalam artian di sini wilayah ini peluang untuk mendirikan apotek itu besar atau tidak. Contohnya misalnya di Kecamatan Tanjung Raja, saya pribadi sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan pendirian sebuah apotek melihat banyak kompetitornya sudah banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bergeser ke wilayah yang lain. Wilayah yang memang keberadaan apoteknya kurang, namun penduduknya itu tergolong banyak. Seperti itu. Mungkin itu. Oke guys, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini dengan Bapak Apoteker Robby Kurniawan, Sarjana Sains. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Saya akhiri Nasruminallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.